Not sure if you know this, but when we first met. Oke, baik, selamat pagi murid-murid Bapak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat semua? Sehat, Pak. Baik, di sini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita. Jadi, sesuai dengan pembelajaran minggu lalu, apakah anak-anak semua tahu apa materi kita pada hari ini? Tidak tahu, Pak. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah penelitian geografi. Namun sebelumnya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya kita mulai pembelajaran kita dengan doa. Mungkin kepada ketua kelas kita, kepada Ardiansa, boleh untuk memimpin doa kita? Ya, baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa terlebih dahulu untuk kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Oke, baik. Di sini Bapak akan absen mengenai kehadiran kita. Tolong yang hadir angkat tangannya. Ardi, Hadir. Angel, Hadir, Pak. Anggreni, Hadir, Pak. Cici, Hadir, Pak. Cynthia, Hadir, Pak. Devi, Hadir, Pak. Dwi. Hadir, Pak. Baik. Baik anak-anak, di sini kita akan mulai pembelajaran kita mengenai langkah-langkah penelitian geografi. Tapi sebaiknya di sini Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama itu mendeskripsikan pengertian penelitian geografi. Yang kedua menguraikan metode penelitian geografi. Yang ketiga menjelaskan metode pelaksanaan penelitian geografi. Yang keempat menjelaskan langkah-langkah penelitian geografi. Dan yang kelima memahami materi dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur serta menyajikan hasil telaah dengan percaya diri dan santun. Baik, anak-anak semuanya, sebelum Bapak lanjut, sebelumnya sudah pernah nggak mendengar apa itu sebuah penelitian? Pernah, Pak. Baik, jadi tentunya sebuah penelitian itu berarti ingin mendeskripsikan ataupun mengetahui sebuah permasalahan untuk mengetahui bagaimana kebenarannya dan berlanjut untuk mengetahui solusinya. Di sini kan kita tentang penelitian geografi. Jadi anak-anak semuanya, penelitian geografi itu adalah studi yang logis dan ilmiah. Oleh karena itu, penelitian geografi dilakukan secara sistematis. Penelitian geografi juga dilakukan untuk mencapai tujuan dari hasil untuk solusi permasalahan geografi. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana itu tentang metode penelitian geografi. Sebelumnya kan penelitian geografi itu terbagi menjadi dua, yaitu penelitian geografi kuantitatif dan kualitatif. Jadi ada yang lebih lanjut lagi untuk penelitiannya yang terbagi lagi menjadi tiga, yaitu penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, serta penelitian eksplanatif. Baik, di sini tentunya kan dalam melakukan sebuah penelitian ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ini ada 13 langkah-langkah. Mohon untuk anak-anak mendengarkan dengan baik-baik supaya paham, karena nanti ada tugas selanjutnya. Yang pertama itu harus bisa dulu menentukan judul penelitian, karena tentunya ketika kita memiliki judul penelitian kita tahu apa yang harus dilakukan. Yang kedua, itu menentukan masalah ataupun membuat rumusan masalah. Yang selanjutnya itu menentukan tujuan penelitian. Selanjutnya itu menentukan variabel penelitian, menentukan landasan teori, mengembangkan kerangka penelitian, melakukan hipotesis penelitian, serta menentukan populasi dan sampel penelitian. Serta di sini masuk lagi kepada teknik pengambilan sampel, serta teknik pengumpulan data, pengelolaan data, serta melakukan sebuah kesimpulan. Jadi dari langkah-langkah penelitian tersebut itu bertahap dan saling berkesinambungan mulai dari judul penelitian hingga kepada teknik pengambilan data sehingga dapat melakukan sebuah kesimpulan. Baik, di sini Bapak akan membagikan tugas kepada anak-anak semuanya. Jadi di sini tugasnya dilakukan secara berkelompok. Kita bagi menjadi 3 kelompok saja ya. Kelompok pertama itu Angel dan Devi. Kelompok 2 itu Rani, Dwi dan Cynthia, dan kelompok 3 itu Cici dengan Ardiansa. Jadi untuk kelompok pertama itu Devi dengan Angel menjelaskan tentang penelitian eksploratif. Yang kedua itu Rani, Dwi dan Cynthia menjelaskan tentang penelitian deskriptif, serta Ardiansa dengan Cici melakukan ataupun menjelaskan tentang penelitian eksploratif. Baik, mungkin bisa anak-anak kerjakan. Mungkin Bapak kasih waktu 10 menit, sudah cukup ya? Cukup, Pak. Cukup. Pak. Baik, oke, langsung saja dilaksanakan anak-anak Bapak.
anak-anak Bapak semuanya, mungkin ini waktunya udah ada 10 menit lebih. Mungkin di sini langsung aja ya. Bapak mau kepada semua kelompok untuk menjelaskan ataupun langsung aja menyimpulkan dari pemahaman anak-anak semuanya tentang penelitian tersebut. Ya, jadi mungkin aja kita berurutan dari kelompok 1, mungkin dari penelitian eksploratif. Mungkin kepada kelompok 1 perwakilan yang bisa menjelaskan. Saya, Pak. Baik, mungkin kepada Devi, Bapak persilakan. Jadi, Pak, penelitian eksploratif itu adalah salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam sebuah penelitian, Pak. Wah, bagus, mantap. Jadi, itulah dia tentang mengenai penelitian eksploratif. Yang selanjutnya kita akan masuk kepada penelitian deskriptif. Di sini itu bagian dari kelompok 2. Siapa perwakilannya untuk menjelaskan? Saya, Pak. Kepada Rani, Bapak persilakan. Jadi, mengenai penelitian deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang mendeskripsikan suatu populasi, situasi, atau fenomena yang sedang diteliti. Riset ini akan senantiasa berfokus pada menjawab pertanyaan bagaimana, apa, kapan, dan di mana jika rumusan masalah penelitian, bukan mengapa. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Rani. Oke, di sini untuk kelompok terakhir itu tolong dijelaskan ataupun disimpulkan aja langsung bagaimana. Oke, di sini selanjutnya langsung aja kita ke kelompok 3. Di sini Bapak harap untuk bisa disimpulkan ya secara ringkas dan logis tentang penelitian eksploratif. Baik, kepada kelompok 3, siapa perwakilannya, Nak? Saya, Pak. Baik, kepada Ardiansa, Bapak persilakan. Jadi penelitian eksploratif itu adalah penelitian yang mencoba menjelaskan sebuah fenomena, bagaimana fenomena itu terjadi. Nah, selain itu juga ada uji hipotesis terhadap suatu teori fenomena dan hubungan sebab akibat dari fenomena tersebut. Mungkin itu, Pak, secara singkatnya. Oke, mantap, luar biasa. Baik, dari ketiga kelompok tersebut, baik dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, Bapak sudah bisa melihat bagaimana pemahaman anak-anak semua tentang penelitian geografi. Jadi tentunya penelitian geografi itu hanya terbagi kepada 2, yaitu penelitian secara kuantitatif dan kualitatif. Supaya anak-anak bisa memahami dengan secara singkat, kalau penelitian kuantitatif itu penelitian yang berbaur dengan data-data, dengan angka-angka. Itu memiliki sebuah perhitungan dan uji hipotesis lagi. Kalau yang kedua itu adalah penelitian kualitatif. Nah, jadi kalau penelitian kualitatif ini berbaur kepada pemahaman secara logis dengan mendeskripsikan. Jadi ini tidak berbaur lagi dengan kepada angka-angka. Baik anak-anak, mungkin di sini waktu kita sudah habis. Mungkin anak-anak semuanya kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya saya harapkan anak-anak semuanya bisa membaca pada buku kita juga, serta juga jangan lupa untuk mengulang kembali pembelajaran pada hari ini. Baik, terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah mau dengan serius mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita buka dengan doa supaya kita terberkati. Mungkin kita akan tutup lagi dengan doa. Mungkin kepada ketua kelas kita, Ardiansa, bisa ditutup dengan doa. Baik, teman-teman semua, kita tutup kembali dengan doa. Boleh dengan hikmat. Silakan mengikuti doa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Ardiansa. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mungkin demikian pertemuan kita pada hari ini. Bapak undur diri. Bapak ucapkan selamat siang dan terima kasih. Siap, Pak.